Aduh. Baik, sudah 5 menit. Saya hargai yang datang tepat waktu, tidak menunggu yang terlambat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Untuk Zoom meeting, Google Meeting kali ini, kita akan orientasi terlebih dahulu. Orientasi itu perkenalan untuk mengenal apa itu ekstra IT dan jurnalistik, dan juga siapa pembinanya, dan siapa teman-teman yang ikut bergabung di ekstra ini. Dan nanti saya juga akan menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari dan kegiatan apa yang akan kita laksanakan selama pelaksanaan ekstra IT dan jurnalistik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah presentasi saya sudah muncul? Bisa diaktifkan dulu. Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Ya, ini tentang ekstra IT dan jurnalistik. Nanti anak-anak bisa menyampaikan juga kira-kira apa motivasi atau apa, punya harapan apa sih dari anak-anak untuk bergabung di ekstra ini. Baik, ini adalah pertemuan pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ati, bahwa kita akan melaksanakan ekstra setiap hari Jumat minggu pertama dan ketiga.
minggu pertama dan ketiga. Nah, ini minggu pertama kebetulan, maka ini jadi pertemuan pertama kita. Nanti ada lagi 2 minggu lagi, begitupun bulan depan dan seterusnya. Bentar, ini kayaknya baru ada yang gabung. Oke. Ya, oke. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena walaupun ada yang kelas 11 dan ada yang kelas 10, karena sebenarnya kan kita sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ajaran itu tidak pernah tatap muka di sekolah. Jadi bahkan yang kelas 11 pun mungkin belum pernah ketemu dengan saya, belum kenal dengan saya. Apalagi yang kelas 10 gitu, mungkin tidak tahu yang namanya Buddhisma itu yang mana gitu, mungkin tidak tahu. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Disma Arianti Widodo. Biasa dipanggil Buddhisma, begitu. Untuk pendidikan, ini saya sampaikan latar belakang yang ada hubungannya dengan IT dan jurnalistik. Supaya kalian percaya, oh pantas gitu pembinanya Buddhisma gitu kan. Supaya agak kredibel juga. Dulu saya sekolah di SMK Negeri 2 Magelang, itu jurusan RPL. RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi kita belajar tentang pemrograman di sana. Saya sekolah 3 tahun, jurusan RPL, lalu melanjutkan ke UNY, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, selama 4 tahun. Jadi linear ya, bisa dibilang saya dari sekolah hingga ke perguruan tinggi, linear selalu mempelajari tentang komputer. Kemudian setelah lulus kuliah, saya pernah mengajar di SMK Bina Harapan di Sleman, Yogyakarta, sebagai guru TKJ. Lalu di SMK Taman Siswa Jetis sebagai guru TKJ juga. Jadi insya Allah bisa untuk mengajari anak-anak tentang ekstra IT ini. Oh, saya juga mengajar di SMA 2 Grabak sebagai guru TK begitu. Ini untuk kontak saya, ya kalian sudah tahu ya karena kita berada di grup WA yang sama. Ini email saya. Lalu ini blog, saya punya blog di www.dismonimo.com. Nah, ini nanti blog ini yang akan sebagai model ketika saya akan mengajarkan materi jurnalistik begitu. Nah, saya sebentar. Tadi ada yang baru gabung lagi. Oke. Berikutnya, selama saya di SMA 2 Grabak, saya sudah membuat beberapa karya TIK begitu yang ada hubungannya dengan IT. Yang pertama adalah website sekolah. Kalau kalian pernah buka itu di alamat sman2grabak.sch.id. Lalu e-learning sekolah yang setiap hari kita pakai ya, si Sandra, itu juga buatan kita sendiri, buatan saya dan tim gitu, tim MSI sekolah. Lalu saya punya blog pribadi yang tadi saya sebutkan ya, www.dismonimo.com. Yang ini sebagai model saya untuk mengajarkan jurnalistik begitu. Lalu ada aplikasi belajar TIK yang bentuknya aplikasi untuk Android. Dan nanti saya sampaikan ini supaya anak-anak bisa termotivasi bahwa mungkin kelihatannya bagi yang belum pernah membuat gitu, sepertinya sulit gitu. Bisa nggak ya membuat website? Bisa nggak ya membuat e-learning? Ternyata bisa. Nanti kalau kalian sudah belajar, hasilnya ya, oh gitu, cuma gitu. Sebenarnya mudah. Baik, itu untuk perkenalan pembina saya sendiri. Berikutnya, maaf ini ada yang gabung lagi, kita admit dulu. Oke. Berikutnya untuk perkenalan apa itu IT dan jurnalistik. Ini secara konsep dulu ya. IT. IT itu apa? Mungkin anak-anak seringnya IT itu yang komputer-komputer begitu. By definition IT itu adalah justru nggak ada komputer-komputernya. Karena IT itu information technology atau teknologi informasi.
Kalau ada kata-kata TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun sering ada juga yang bilang bahwa teknik informatika dan komputer. Tetapi yang kita pakai yang ini, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa IT itu? IT itu adalah teknologi yang kita gunakan untuk membantu kita dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Apa ya, yang gampangnya deh, HP. Kalian pakai WA. WA itu kan untuk membuat informasi. Kalau kalian mengirim pesan itu kan membuat informasi. Menyimpan informasi, misalnya ada yang mengirimkan foto, ya, ibu kalian mungkin mengirimkan foto, itu kan bisa kalian simpan. Bisa saling berkomunikasi dua arah antara anak-anak dengan siapa lawan bicaranya di chat gitu. Bisa menyebarkan informasi, misalnya dapat kabar dari bu guru, nanti pelajarannya materinya ini, terus disebarkan ke teman yang lain, itu menyebarkan informasi. Itu contoh, satu saja contoh WA itu juga contoh dari IT. Tadi ada yang bergabung bukan? Oh, enggak ada. Baik, selamat bergabung untuk yang baru masuk. Berikutnya untuk jurnalistik. Sejujurnya, saya sendiri juga bingung kenapa ekstra IT itu digabungkan dengan jurnalistik. Karena secara konsep sebenarnya berbeda, walaupun kalau kita sambung-sambungkan, ya sebenarnya bisa-bisa saja, karena IT itu bisa digunakan ke berbagai bidang. IT untuk lampu saja bisa kan, sekarang kan ada itu smart lamp, lampu pintar gitu yang bisa kita atur pakai HP, misalnya mau dimatikan jam 10 gitu secara otomatis, nanti kalau sudah jam 10 otomatis mati. Atau mau masak misalnya, masak itu sekarang sudah ada juga rice cooker yang bisa diatur, timingnya bisa diatur, nanti hasilnya mau nasi yang seperti apa, nasi yang pulen atau nasi yang perak atau nasi bubur dan seterusnya. Sebenarnya IT itu bisa masuk ke berbagai bidang, salah satunya ke jurnalistik. Kalau kita sambung-sambungkan bisa, walaupun secara dasar itu sebenarnya agak nggak ada hubungannya begitu. Secara definisi, jurnalistik ini ya anak-anak bisa membaca adalah kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita. Saya jelaskan dulu kenapa IT dan jurnalistik ini jadi satu di ekstra kita. Karena dulu sekolah itu punya ekstra mading sekolah. Tetapi kan sekarang sudah tidak relevan lagi ya. Sudah jarang kan anak-anak yang membaca mading. Lalu dulu sekolah kita juga punya ekstra majalah sekolah. Majalah sekolah memang berjalan gitu dengan baik, tetapi sekarang di era pandemi sekarang anak-anak ke sekolah saja tidak begitu kan, biasanya sekolahnya online. Nah, lalu kalau pakai majalah sekolah itu perlu dicetak, perlu didistribusikan. Kalau kita masih majalah yang berbentuk kertas, nanti akan sulit. Makanya cita-citanya adalah dari majalah sekolah itu yang berbentuk cetak, nanti kita beralih menjadi dalam bentuk digital. Jadi jurnalistiknya digital, begitu. Jadi tetap ada berita, tetap ada informasi, tetapi dalam bentuk digital. Tadi ada yang mau gabung bukan ya? Ya, itu untuk IT dan jurnalistik. Nah, nanti yang kita pelajari apa saja gitu di ekstra IT dan jurnalistik ini. Untuk IT, sebenarnya di dalam IT itu ada tiga hal besar.
Tiga hal besar itu yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu mempelajari bagaimana komputer dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Kalau yang sekarang ya gampangnya internet. Bagaimana kita itu terhubung dengan internet. Nah, kalau jaringan komputer itu mempelajari tentang hal tersebut. Lalu ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu pemrograman atau anak-anak membuat perangkat lunak, membuat program, bisa membuat aplikasi, misalnya aplikasi di HP, di Android, atau membuat sistem informasi seperti Sisandra, seperti web, dan lain sebagainya. Lalu ada multimedia. Multimedia itu media itu apa ya? Media itu kan pengantar begitu ya. Contohnya teks, lalu suara, lalu video begitu. Nah, kalau multimedia itu berarti medianya ada lebih dari satu. Berarti kita menggabungkan antara teks, video, audio menjadi satu. Kalau buku itu kan dari teks, berarti buku itu hanya satu media saja. Radio itu kan kita hanya suara, berarti radio itu hanya satu media saja. Nah, kalau multimedia contohnya apa? Contohnya bisa YouTube misalnya, YouTube tapi yang ada videonya, ada audionya, ada penjelasannya berupa teks. Nah, itu nanti kita mempelajari tentang multimedia dari segi itu. Bisa juga desain poster atau desain grafis yang lain begitu. Itu untuk IT, lalu untuk jurnalistik nanti kita akan mempelajari cara membuat blog, cara membuat artikel online, dan membuat media artikel online. Media itu yang saya maksudkan adalah foto dan video. Foto dan video untuk menunjang suatu berita online. Ya, lalu cita-cita apa ya? Cita-cita jangka pendek kita adalah setiap tahun ya di sekolah itu ada lomba kompetisi IT yang berhubungan dengan IT dan jurnalistik. Ini kompetisi tahunan, ada kompetisi sains nasional, KSN Informatika, lalu ada FLS 2N, itu ada dua, yang satu desain dan video, yang hubungannya dengan TIK begitu. Jadi desain itu nanti siswa membuat desain poster, kalau video itu membuat film pendek. Nah, cita-cita jangka pendek kita adalah supaya ada siswa dari ekstra TIK, ekstra IT dan jurnalistik yang bisa ikut lomba tersebut. Kalau cita-cita jangka panjang apa? Saya harapkan siswa yang ikut ekstra IT dan jurnalistik nanti jadi punya keterampilan IT. Anak-anak kan tahu ya sekarang itu apa-apa serba IT gitu. Gampangnya gini deh, kita pelajaran aja sekarang kan tidak tatap muka. Sekarang kita pelajaran pakainya IT begitu kan. Belum yang lain-lain. Misalnya sekarang kalian mau belanja. Belanja sudah nggak, kalau nggak pengen ke pasar gitu ya, tinggal belanja online. Belanja sekarang belanjanya online, pakai IT. Apalagi misalnya kalian mau nabung di bank, sekarang ada juga internet banking, pakainya IT juga. Anak-anak sekarang mau periksa ke dokter, sekarang di dokter itu juga ada kan, Hellodoc itu, kita bisa konsultasi online dengan dokter. Pakainya IT juga. Nah, saya ingin anak-anak yang ikut ekstra IT itu nanti punya keterampilan IT yang bisa dijadikan sebagai modal ketika nanti siswa melanjutkan ke kuliah mungkin atau untuk bekerja. Begitu, jadi lebih mandiri dan memiliki keterampilan dasar IT. Nah, apa yang akan kita pelajari di selama ekstra? Kemarin ini untuk semester dasar ini ya.
Karena kan kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, PJJ ini akan kita laksanakan sampai kapan, kita kan tidak tahu. Jadi ini yang saya susun adalah kegiatan ekstra yang bisa kita laksanakan di rumah secara mandiri. Kalau kita ekstranya dilaksanakan di sekolah, kegiatannya bisa lebih beragam begitu. Misalnya nanti anak-anak bisa belajar merakit komputer, bisa belajar install, bisa belajar yang lain. Tapi kalau di rumah kan kita memiliki keterbatasan peralatan gitu. Jadi ini adalah kegiatan ekstra yang saya susun untuk kurikulum PJJ yang bisa dilaksanakan di rumah. Untuk minggu ini, minggu 1 tidak saya tulis ya, karena ini kan sekarang sudah kita laksanakan. Minggu 1 ini baru orientasi saja, baru perkenalan. Nanti minggu kedua, nanti membuat blog. Mungkin sudah ada yang sudah punya tinggal melanjutkan. Kalau yang belum punya, nanti kita membuat blog pribadi. Lalu di minggu ketiga kita membuat artikel yang kita upload di blog. Minggu keempat kita pelajari tentang kaidah fotografi. Karena seperti ini. Saya kok haus. Karena seperti ini. Kita semua sekarang punya kamera gitu ya. Di HP itu sudah ada kamera. Mungkin semua orang bisa foto gitu. Tetapi tidak semua orang bisa mengambil foto dengan baik dan menarik. Makanya tidak semua orang bisa jadi fotografer. Nah, kita nanti akan mempelajari kaidah fotografi. Fotografi itu bagaimana supaya menghasilkan sebuah foto yang baik dan menarik. Itu ada teorinya, bisa kita pelajari. Jadi tidak hanya asal foto, tetapi ada foto-foto yang memiliki nilai lebih. Lalu kita akan belajar cara edit foto. Jadi ada kan foto yang mungkin pengambilannya itu sudah baik, tetapi kalau dilihat kok terasa kurang ya, mungkin dari segi pencahayaan. Ini apa itu tadi? Dari segi pencahayaan, dari segi pewarnaan. Nah, nanti kita pelajari cara untuk mengedit foto. Lalu di minggu ke-6, kita mempelajari kaidah videografi. Kalau sebelumnya anak-anak mempelajari tentang fotografi, berikutnya videografi. Konsepnya sama seperti fotografi. Semua orang sekarang bisa membuat video, tetapi bagaimana untuk membuat video yang baik, yang menarik. Nah, inilah yang akan kita pelajari di videografi. Lalu mempelajari edit video. Edit video, menyambung-nyambungkan video misalnya, memberi efek, lalu menggunakan green screen, dan lain sebagainya. Lalu di minggu ke-8, nanti kita membuat karya video sederhana. Ya, video sederhana yang simpel saja, tetapi kalau bisa tidak seperti video. Bukan video yang ala kadarnya, tetapi memang video yang sudah sesuai kaidah. Di minggu ke-9, kita akan mempelajari kaidah desain grafis. Apa itu perbedaan bitmap, vektor. Lalu di minggu ke-10, kita akan mempelajari kaidah desain grafis juga, tetapi mempelajari tentang warna, font, layout, dan lain sebagainya. Lalu di minggu ke-11, kita akan membuat karya desain grafis sederhana. Itu rancangan kegiatan kita selama 1 semester ini.
Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mengikuti ekstra IT di sekolah, maka cakupan kegiatan kita akan lebih banyak, lebih beragam. Semoga pandemi ini segera berakhir, siswa bisa masuk sekolah lagi, kita bisa melakukan kegiatan ekstra di sekolah. Nah, nanti kalau kita sudah ekstra di sekolah nih, nanti yang bisa kita pelajari ada perakitan komputer, ada instalasi program, ada instalasi jaringan, lalu bisa mengetik 10 jari, lalu ada pemrograman dasar. Itu kira-kira gambarannya. Nah, dari sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang resen tadi ya? Ya Bu, saya mau tanya Bu. Oh iya, Mas Aji Bambang ya? Ya, Iya, gimana? Bu nggak ada belajar coding ya Bu? Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di sini. Ini ya, ini kan ada pemrogram. Sorry. Hmm. Ini ya, tadi yang saya sampaikan. Karena kita ekstranya di rumah masing-masing, ini masih PJJ. Jadi untuk pemrogramannya kita tunda dulu. Tapi kalau nanti kalian suatu saat sudah pelajaran biasa lagi di sekolah, ini ya, kita bisa mempelajari pemrograman dasar. Pemrograman dasar itu tentang coding, Mas. Jadi berdoa saja semoga kita bisa segera tatap muka lagi, gitu. Nanti kalau sudah masuk sekolah, nanti kita masuk ke pemrograman dasar, ke coding. Begitu, Mas Haji? Ya, baik Bu, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Mbak Rizky Mai? Mau bertanya? Ini, Raisen? Tidak? Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau disampaikan? Nah, baik, kalau tidak, saya minta siswa untuk kegiatan hari ini, saya minta untuk mengisi di Google Form, karena di grup WA itu ada sekitar 40 siswa yang bergabung, tetapi kalau data dari Bu Ati itu hanya 20-an siswa, jadi nanti saya perlu mendata lagi siswa yang ingin bergabung, supaya bisa saya masukkan, bisa saya linkkan ke e-rapot. Jadi nanti ketika rapotan di semester di bulan Desember sudah tidak bingung lagi. Nah, makanya tadi juga saya sampaikan tentang apa-apa yang kita pelajari. Jadi bagi anak-anak yang sepertinya tidak tertarik lagi misalnya atau tidak ingin lagi, bisa mencari ekstra yang lain. Karena kan kalian wajib ikut ekstra pilihan dan hanya satu. Daripada nanti di ekstra IT dan jurnalistik tidak tertarik dan malah mundur di tengah jalan kan eman-eman. Jadi kalau memang tidak tertarik, bilang saja dari sekarang untuk mundur, lalu bisa ikut ekstra yang lain, begitu. Jadi bagi yang sudah merasa fix, mantep, tolong diisi Google Form-nya, jadi nanti bisa saya linkkan, bisa saya hubungkan ke e-rapot sekolah. Lalu nanti siswa bisa bergabung juga ke ekstrakurikuler IT di Sisandra. Nanti saya tunjukkan caranya deh. Nanti ada passwordnya algoritma. Lalu yang terakhir, tolong isi perkenalan diri di grup WA, supaya kontaknya bisa saya simpan, dan supaya saya tahu siswa-siswanya siapa saja, begitu. Nanti di grup WA tolong ya dituliskan nama, terus kelas, gitu.
nama, kelas, dan lain-lain deh. Boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, saya beri sedikit motivasi ya, anak-anak. Tadi kan ini saya bilang, oh iya, tadi kan saya bilang saya punya blog ini ya, www.ismonimo.com. Saya juga punya media sosial di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nah, silakan bisa di-follow. Sebagai guru TIK, kenapa saya berani mengajar jurnalistik? Karena saya juga pernah terjun berkecimpung di dunia tulis menulis ya. Di blog itu saya tunjukkan blog saya. Nah, di sini saya sering menulis gitu. Nah, sebagai motivasi untuk siswa, selama saya menulis di blog itu memang awalnya hanya hobi saja, tetapi selain itu juga bisa menghasilkan bahwa ketika kita menekuni dunia jurnalistik atau dunia tulis menulis di online itu juga bisa menghasilkan pendapatan. Nah, ini pendapatan saya dari blog tadi di situs Sosiago. Ini selama satu tahun sebelum saya kemudian tidak aktif ini saya dapat sekian nominalnya. Dan juga ada beberapa tulisan saya di blog saya sendiri yang dibayar oleh orang lain. Misalnya ini ya, saya kemarin membuat review skincare gitu. Ini skincare Scarlet Whitening. Kalau kalian cewek-cewek mungkin tahu. Ini saya menulis di blog saya sendiri dan saya mendapatkan uang dari tulisan ini. Nah, itu jadi bisa dijadikan motivasi bahwa dari menulis online, dari menggeluti dunia jurnalistik yang digabungkan dengan IT, nanti bisa produktif secara keuangan. Begitu. Ini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan lagi? Tadi di chat ada apa? Ada ya? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau begitu, bisa kita akhiri. Setelah ini, tolong siswa sekalian bisa memperkenalkan diri di grup WA begitu ya. Agak ramai sedikit grup WA-nya dalam satu hari ini tidak apa-apa. Tolong nanti saling memperkenalkan supaya bisa saya simpan kontaknya. Lalu nanti akan saya berikan link Google Form. Tolong anak-anak bisa mengisi form tersebut. Sudah? Tidak ada yang ditanya lagi? Nggak ada, Bu. Ya, baik. Bisa kita akhiri? Bisa, Bu. Ya, baik. Baik, kita akhiri ya. Saya akhiri. Sekian untuk pertemuan Extra IT hari ini. Semoga bisa menambah semangat, bisa menambah pencerahan, memberikan pencerahan kepada anak-anak tentang apa yang akan kita pelajari satu semester mendatang. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.